Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yamut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb penguasa alam semesta. Dan kita pada pagi hari ini bersilaturahim di Masjid An-Nahl ini. Semoga menjadi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bermanfaat dan bernilai baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada ya? Ya. Kadang bagi laki-laki ada ungkapan 40 tahun teh begadua sana gitu ya. Padahal bagi laki-laki setiap hari atau Pak ya. Jadi terkadang pada ungkapan-ungkapan yang salah perlu diluruskan gitu ya. Maka hari ini kita akan mengkaji kenapa usia 40 tahun itu kok disebut di dalam Al-Quran. Ya, ada apa gitu ya. Dan kita juga akan mengkaji beberapa hadis ya yang berkait dengan usia 40 tahun dan terkadang hadis ini cukup viral. Nanti lihat apakah betul sih demikian atau tidak gitu ya itu. Baik, di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian kuat. Bagi semua hanya menyebut fase hidup itu 3, lemah, kuat, lemah. Gitu ya. Lemah itu menurut sebagian para ulama itu dari lahir sampai qoblal bulug, sebelum bulug. Kuat itu dari bulug sampai usia 40 tahun. Ya. 40 tahun ke sana itu lemah, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau lihat fase hidup kita, kalau usia 40 Ibu semuanya ya. Makanya kalau ada omongan al-hayatud minal arba'in gitu ya. Life begin at 14 itu mulai dari usia 40 tahun hidup yang pada puncak itu dia akhirnya mohon maaf abai terhadap kewajiban. Padahal harus ingat kalau orang sudah nyampe puncaknya biasanya apa? Lemah lagi, turun lagi gitu ya itu. Makanya usia 40 tahun itu adalah puncaknya dari kehidupan kita ya. Dan setelah sampai puncak sebentar lagi kita akan menghadapi apa? Kelemahan-kelemahan gitu. Ya. Nah, saya sampaikan ya. Kalau sudah kuat itu akan lemah wasyaibah dan mau beruban. Betul tidak, Bu? Ya, Bapak-bapak itu udah punya uban itu bangga, bukan sedih.
Ya, kadang orang mohon maaf ya kalau ada uban tuh maka cabutan gitu ya. Uban itu Pak, itu penerang alam kubur. Maksudnya apa? Pengingat kita, ya, kita itu start lagi atau mendekati lemah gitu. Ya. Jadi jangan disemir ya. Gitu ya. Biar kelihatan muda begitu ya, di warna hitam gitu, tidak perlu ya. Yakhluqu ma wa ta'ala menyebutkan kata-kata kebaikan kepada orang itu dengan kata-kata bi. Artinya kebaikan kepada orang. Jadi kalau itu dalam bahasa tafsir hadis begitu ya, syarah hadis begitu. Kebaikan orang tua itu kita yang harus hadir untuk melakukannya. Dan ini Allah sampaikan berkait usia 40 tahun nanti lihat. Kebaikan yang bisa membalas jasa orang tua gitu. Karena terkadang mohon maaf Ibu semuanya, sudah dewasa, sudah punya penghasilan, sudah transfer ke orang tuanya, merasa apa? Sudah bisa membalas jasa orang tua. Maka Allah sebutkan dua di sini ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan hamil dan menyapihnya selama 30 bulan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada menarik ini. Hamil itu sebenarnya dalam fikih itu minimal 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dari akad nikah kemudian lahir, maka itu dinisbahkan kepada bapaknya yang diakadan. Itu dalam fikih. Karena 24 bulan itu adalah apa? Untuk menyusui. Haulaini kamilaini dalam ayat yang lain. 2 tahun atau 24 bulan full. Makanya menyusui itu Bapak Ibu semuanya yang terbaik itu adalah 24 bulan, tapi ingat 2 tahun itu Hijriyah bukan Masehi. Kebanyakan kita kalau 2 tahun itu apa? Masehi, padahal Hijriyah gitu Bapak Ibu semuanya ya. Ustaz punya anak 4, empatnya perempuan, alhamdulillah Bu. Anak yang keempat ini Ustaz baru ingat itu setelah punya anak keempat. Ayat ini itu Ibu semuanya ya. Ustaz bilang sama istri Ustaz itu, selesainya nanti pas kebetulan qadarullah anak yang keempat itu lahirnya Ustaz hafal banget Hijriahnya. 10 Muharram. Lahir Masehinya 1 Oktober. Jadi kebalikan 10/1 1/10 gitu. Jadi kalau Masehinya 1/10 bulan 10 tanggal 1 Hijriahnya tanggal 1 bulan 1 tanggal 10 gitu ya. Nanti tanggal 9 Muharram 2 tahun yang akan datang nggak usah dah disapi aja, dan sapinya nggak perlu ditakut-takuti, bilang aja sudah selesai, nggak usah disusui lagi. Itu anak itu taat aja Bu, nggak perlu diapa-apain. Kan biasanya kalau menyapi itu mohon maaf paling repot ya. Itu enggak, cuma diomongin aja, Dek, besok nyusunya udah selesai 2 tahun kata Allah. Jangan minta lagi ya. Ya, gitu aja. Jadi pengalaman yang nomor 4 itu unik, Pak. Yang nomor 1, 2, 3 itu malah ibunya sampai paranastiris, kemudian harus ditakut-takutin, diapain gitu. Ini enggak sama sekali. Ya, jadi kalau menurut hitungan masih kurang. Nah, gitu ya itu. Baik. Nah, saya nggak akan bahas itu, ya itu hanya tambahan saja. Hatta idza balagu asyuddahu. Sampai ketika mencapai usia dewasa, asyuddah itu Bapak Ibu semuanya usia kuat, yaitu berapa? Para ulama mengatakan asyuddahu itu usia 33 tahun. Asyuddahu. Wa balagha arba'in, dan sampai usia 40 tahun. Jadi puncaknya di 40 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya orang harus betul-betul maksimal itu dari semenjak dia balik sampai usia 40 tahun. Kalau udah 40 tahun mah mohon maaf, itu sudah bukan lagi untuk mohon maaf, bahasanya gini, kalau orang mau nikah itu jangan dari 40 tahun, harus dari sebelumnya. Makanya lihat Bapak semuanya dalam ayat yang lain. Allah menyampaikan perumpamaan kehidupan itu seperti apa? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa
wa takasurun fil amwal wa tafakhurun gitu ya. Wa takasurun wa tafakhurun fil amwal walad. Hidup manusia itu Bapak Ibu semuanya pertama laibun, main. Betul? Main itu usia apa? Usia anak-anak. Bahkan anak-anak mah harus banyak main. Ya. Betul ya. Jadi jangan suka dilarang kalau main teh, Bu, ya. Kita mau main wae. Kan anak-anak dunia main, Pak. Ya, begitu. Jangan dilarang anak main, tapi diarahkan mainnya yang bermanfaat, ya. Sebab kalau anak kehilangan di masa mainnya itu rada repot ya teh. Rada hese nanti Bapak Ibu semuanya. Udah aki-akieuna resep main keneh teh, Pak. Karena apa? Jadi usia 40 tahun resep main keneh karena ada fasenya yang dia lewati, Pak. Gitu, Pak. Makanya ada usia 40 tahun masih kena hobi main game gitu, Pak. Ya, itu sampai lama gitu. Bukan. Ya kalau main sih mungkin resep ya, namanya juga orang ya, nggak untuk istirahat. Tapi ya mah kayak anak kecil gitu maksudnya. Bedakan ya, gitu ya. Kemudian apa yang kedua? Laibun walahwun. Kalau lahwun itu selalu yang melalaikan. Biasanya usia remaja ini mah. Ya, remaja itu lahwun. Senangnya ya gitu Pak ya, nongkrong, ya, makan-makan gitu kan. Itu lahwun itu kan. Ya, kemudian apa? Yang ketiga, wazinatun. Nah, zina itu penampilan. Itu dari usia remaja mendekati usia nikah, itu lahwun biasanya. Zinatun, mohon maaf. Seneng dandan, penampilan jadi robah gitu ya. Kalau lagi remaja mah cuek karena penampilan. Lihat aja anak-anak kita yang remaja, pakaiannya betul. Bahkan sekalipun perempuan kalau usia remaja mah cuek, tapi nanti kalau usianya udah mendekati kuliah, mendekati usia nikah, biasanya apa? Seneng bersolek. Laki-laki kan seneng berdandan gitu, pakaiannya jadi lebih rapi gitu ya. Nah, baru kata Allah, takasur wa tafakhur. Takasur wa tafakhur itu artinya apa? Memperbanyak apa? Harta gitu ya, ilmu, memperbanyak pengalaman ya. Nanti wa tafakhurun ya, itu jadi sebuah kebanggaan. Nah, kata Dokter Adnan itu, Ibrahim menyampaikan tafsirnya demikian, kata beliau. Nah, usia 40 tahun mah titik di situ, Pak. Nah, yang 5 ini pose sebelum 40 tahun gitu. Jadi 40 tahun mah udah nggak mikirin lagi takasurun wa tafakhurun teu deui, Pak. Nah, kalau usia 40 tahun, mohon maaf, ilmu masih sedikit, semua masih sedikit, hese itu teh. Nanti fase yang selanjutnya dia akan sangat repot, karena fase yang setelah 40 tahun ke sana itu fase yang harusnya sudah beda orientasi. Faida faragta fansob. Apa artinya, Pak? Ibu, apa terjemahnya? Faida faragta fansob. Apa maksudnya? Apabila selesai fansob, capek, lanjutkan. Wa ila rabbika farghab. Faida faragta fansob. Bapak semuanya lihat. Usia 40 tuh faragta fansob, Pak. Udah sampai puncak. Wa ila rabbika farghab. Maka usia 40 ke sana itu sudah kemana posisinya? Ke Allah, Pak, farghab. Nih, kebanyakan kalau nggak paham usia 40 tahun masih kena jauh dari Allah, pensiun ke Allah. Nah, itu yang susah itu teh, Pak. Gitu ya. Baik. Makanya Bapak semuanya nanti ayat belakangnya ditafsirkan di belakang ya. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, karena 40 tahun itu posisi puncak dari kehidupan manusia. Nabi kita diutus itu pada usia berapa? 40 tahun. Nah, lihat hadisnya. Karena Rasulullah SAW laisa biqailil walal bil qasiri walaysa bil abyad al amhaq walaysa bil adam walaysa bil ja'di al qitat wala bil basati ba'asallahu ala ra'si arba'ina sanatan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah orang yang berperawakan tidak tinggi sekali dan tidak pula pendek, kulitnya tidak putih bule dan tidak pula coklat, rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus. Beliau diutus adalah ketika berusia 40 tahun. Tapi ala roksi arba'ina sana itu adalah Bapak semuanya 40 tahun plus menuju 41. Berarti 40 menuju 41. Ya.
menurut para ahli setelah dianalisa kelahiran Rasul dan juga kalau beliau diutus itu 40 plus 1 hari menuju 41 tahun, Pak. Karena itu sudah puncaknya. Pengalaman Nabi sudah luar biasa. Ya, beliau sudah mendapatkan mohon maaf Ibu semuanya. Nabi itu dididik dari kecil luar biasa. Ya. Di Bani Sa'diyah, kemudian juga Rasulullah SAW belajar bisnis kemana? Ke Syam. Beliau juga belajar berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, betul tidak? Dalam Hilful Fudul itu. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak bertemu dengan berbagai macam kalangan, gitu ya, dengan para ulama dalam berinah rahib, sehingga Nabi itu sudah sempurna pada usia berapa? 40 tahun. Maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasulullah, jadi Rasul. Gitu ya. Kenapa 40 tahun? Nah ini yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Menurut penelitian-penelitian terbaru, Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata otak manusia itu terus berkembang sampai usia 40 tahun, Pak. Makanya lamun usia 30 sampai 40 setara maca, otaknya nggak akan berkembang, padahal masih berkembang gitu. Disebutkan wa yu'aqidul bahsal jadid annal mintaqah allati tastamiru fi nuhiya mintaqah an-nasiyah aw ma yusammial ulama bi prefrontal cortex ya a'la wa muqaddimatud dimag. Jadi Bapak Ibu semuanya, otak kita Pak yang bagian merah ini kan bagian depan. Ini teh yang terus berkembang sampai usia 40 tahun Bapak Ibu semuanya. Dan inilah yang sebenarnya paling penting dalam kehidupan kita. Kan dulu penelitian mengatakan bahwa otak berkembang sampai usia kuliah lah 18, 20 gitu Pak. Ternyata penelitian terbaru sampai usia 40 tahun. Kalau pakai alat itu posisinya seperti ini. Nah yang titik yang merah itu, yang biru merah itulah yang berkembang. Ya. Nah di Wikipedia disebutkan Bapak semuanya, banyak penulis telah menunjukkan hubungan integral antara keinginan seorang untuk hidup, kepribadian, dan fungsi korteks prefrontal ini. Wilayah otak ini telah terlibat dalam fungsi eksekutif, perencanaan, pengambilan keputusan, memori jangka pendek, ekspresi kepribadian, memoderasi perilaku sosial, dan mengendalikan aspek-aspek tertentu dari ucapan dan bahasa, Pak. Jadi otak ini tetap berkembang, Pak. Dan mencapai puncaknya ketika usia 40 tahun, maka usia 40 tahun mah orang kalau berpikir sudah ajab gitu. Beda kalau usia 30 tahun mah. Kadang masih suka roba-roba ngikutin orang lain gitu. Tapi kalau udah 40 tahun mah sudah tahu jalannya berdasarkan pengalamannya. Kalau pengalamannya bagus, nanti ngambil keputusan juga bagus. Tapi kalau pengalamannya jelek, keputusannya juga jelek. Bisa bayangkan, makanya kenapa Bapak Ibu semuanya, kalau orang dari usia mohon maaf, dari mulai dia balik kemudian sampai usia 40 tahun terus belajar agama gitu ya misalkan, maka nanti keputusan pun akan mengambil itu. Tapi kalau mohon maaf sebelumnya misalkan yang dipikirkan itu hanya urusan dunia wae, nanti kalau ngambil keputusan itu berdasarkan dunia wae gitu ya. Makanya nah yang belum usia 40 tahun masih punya kesempatan. Kalau udah 40 tahun gimana Ustaz? Doa ya taman nanti diajarkan oleh Allah gitu ya. Makanya Bayu semuanya lihat, kalau orang udah 40 tahun alim bicara di depan Pak, eta teh hese Pak sok. Dan kemampuan bahasanya sudah selesai. Kan ada usia 40, tuh Pak, apa yuk nacu alim. Itu biasa. Karena memang mohon maaf udah selesai, harusnya dikembangkan kapan? Sebelum Pak. Makanya kalau usia di bawah 40 tahun itu dilatih, dibicara. Nanti lama-lama juga akan biasa. Seperti abdi gitu ya. Nah, bisa bicara itu kenapa? Karena dibiasakan, betul dilatih gitu. Maka pas usia 40 tahun, Ustaz sekarang berapa? 43, 44, 76, dan lain 76. Jadi memang begitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya 40 mah Bapak Ibu semuanya menurut para ahli juga, ia sudah apa? Sudah matang dari aspek apapun. Aspek sosialnya udah matang, aspek ekonominya harusnya juga sudah matang. Karena ini udah lewat fase tadi, takasur, watafakhur udah lewat gitu harusnya mah. Iya. Juga matang dalam sosial, makanya orang usia 40 tahun Bapak Ibu semuanya, dia bisa, mohon maaf, ya kalau berinteraksi dengan orang itu bisa ngigelan anak gitu kalau orang Sunda itu. Kalau usia di bawah 40 tahun cenderung apa? Namun teresep teh
Gitulah. Benci teh benci ya. Udah 40 tahun udah tidak, Pak. Dia bisa tahu kapan menyikapinya, gitu ya. Nah, makanya mohon maaf Ibu semuanya. Kalau menjalani usia pernikahan 40 tahun itu sebenarnya sudah ajeb gitu teh. Udah lewat 40 tahun itu. Jadi, kalaupun ada kekurangan pasangan, sama-sama kan udah mendekati 40 gitu ya, atau lebih, itu bisa lebih apa? Bisa lebih memahami. Udah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi bukan berarti tidak ada percaya setelah 40 tahun maksudnya ya. Tapi secara umum kalau 40 tahun sudah matang semuanya. Kalaupun ada masalah, ada apapun masih bisa dibicarakan lah gitu. Tapi kalau usia di bawah 40 tahun, kemudian terjadi persoalan di rumah tangga, kalau tidak mendapatkan inputan yang benar bisa-bisa menjadi persoalan. Nah, makanya kenapa Ibu kalau udah 40 tahun ternikah hese eta teh? Karena memang susah dirubah. Karena menurut dia mah itu pilihan hidup dia. Makanya kata orang kalau udah 40 tahun malah di surga, neraka katingali katanya gitu ya. Nah, karena berdasarkan apa yang dialaminya. Nah, kenapa frontal cortex ini penting, Pak? Dalam Al-Qur'an sering kali disebut, Pak. Lihat. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabatin, tidak ada binatang illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali Allah yang memegang ubun-ubun menguasainya, Pak. Makanya ini penting nasiah ini. Yang tadi bagian depan ini Bapak Ibu semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an nasiah ini. Dan inilah yang tetap berkembang sampai usia 40 tahun. Makanya itu harus dikembangkan gitu Bapak Ibu semuanya. Yang masih usianya di bawah 40 tahun. Tapi kalau sudah 40 tahun, nah Bapak Ibu semuanya, kita mudah-mudahan Allah memegang nasiah kita itu kemana? Ke jalan Allah gitu Pak. Maka nanti doanya kita diajarkan oleh Allah. Kalau udah lebih 40 tahun udah selesai kan perkembangannya, betul tidak? Agak sangat sulit kata Ustadz gitu ya, bukan berarti tidak mungkin. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Bukan tidak mungkin. Tapi memang kalau di atas 40 tahun itu agak sulit, begitu ya itu. Di dalam doa Nabi juga nasihati biyadik, ya Allah, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Artinya apa? Kita mau dibawa kemana terserah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang luar biasa, gitu ya. Itu nanti di ayat lanjutannya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, catatannya adalah annal qudrat al-aqliyah tataraja ba'da hadasin aidha. Setelah usia 40 tahun, Pak, kemampuan otak kita itu jadi apa? Karena sudah pada titik sampai tadi 40 tahun, apa yang terjadi? Tataraja, mundur lagi, Pak. Makanya udah usia 40 tahun biasa terjadi apa? Sering lupa. Kayak imamah tadi tak. Di mananya? Padahal punten ibu yang beberes tapi ibu yang suka lupa nyimpannya di mana? Eta usia 40 tahun. Bapak-bapak juga kadang, betul? Siapa yang 40 tahun usianya di sini, Pak? Ada 40 ya. Ustaz sabar ya Ustaz? Lah? 37, oh belum ya, masih ada 2 tahun untuk mengembangkan diri tadi ya gitu. Nah gitu kok udah 40 tahun memori kita sudah mulai kadang ingat nama agak susah, betul, wajahnya mengingat Ustaz, tapi namanya itu dia harus kalau mau itu seperti komputer itu harus muter gitu, oh iya tak apa ya tak. Nah gitu usia 40 tahun, nah karena memang udah mulai mundur begitu ya. Inna tagyirat al-ma'rifiyah al-murtabita bitaqaddum bil umur wa qad takunu fi ba'dil halat mu'assiran li isabah bi rad Zuhaimir aw nawil ukhra min al-khawf min al-kharaf qad tabda fi umri mubakir fi muntasab aw akhir arba'inat min al-umr. Jadi Bapak Ibu semuanya, makanya kenapa kalau orang yang Alzheimer itu yang yang kayak biasanya kan tangannya tuh kayak tremor gitu Pak ya. Biasanya otaknya itu kan terganggu itu teh. Yang kayak perapet tinju gitu Pak ya, itu biasanya diserangnya usia 40 tahun ke atas Pak, gitu ya itu, karena memang kemampuannya yang mulai terbatas di aspek itu, yaitu di aspek akal, begitu ya itu, ya secara umum, begitu ya, makanya Bapak Ibu semuanya Allah mengajarkan doa kepada kita, dan doa ini luar biasa, dan doa ini dia wajib dibaca setiap hari, jangan karena ada masalah doa ini dibaca.
Karena seringkali doa ini dibaca hanya kalau ada masalah baru doa. Padahal doa ini menurut para ulama adalah doa syarat diterimanya amal. Kalau udah usia 40 tahun, Pak. Jadi nggak boleh nggak doa ini setiap sholat dibaca. Gitu ya. Baik, apa doanya? Nah ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Baik semuanya. Kenapa sih di 40 tahun doanya, Pak? Pak, mohon maaf, Bu. Sebelum usia 40 tahun kita kadang nggak merasakan beratnya jadi orang tua, maka anak kita mah cuek ke orang tuanya. Betul? Dan mereka paham, kita udah 40 tahun udah paham banget berat ngedidik anak-anak kita, betul tidak? Maka kita harus ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita gitu. Ya. Jadi bukan berarti usia di bawah 40 tahun itu belum bersyukur, tapi 40 tahun karena pengalamannya sudah panjang, anak kita ada yang mulai usia 20 tahun, mungkin ada yang nikah gitu ya, pas kita 40 tahun teh. Atau mungkin di SMA, kita sudah merasakan begitu berat dan begitu susah, begitu capeknya kita mendidik anak-anak kita, maka apa yang harus kita sampaikan? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan 40 tahun, dan juga kita harus sadar bahwa kita harus banyak melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Karena apa? Karena kebaikan mereka kepada kita sudah sangat-sangat banyak. Begitu Ibu semuanya ya. Makanya Syekh An-Nablus itu memberikan tafsir tentang ini luar biasa kata beliau. Ibnu Ashur, mohon maaf. An yusina ila walidayhi fi waqtin bulugil asyad. Ya. Hendaklah kita melakukan kebaikan kepada orang tua pada saat kita berada di puncak. Fal makna wa wasainal insana hasanan biwalidayhi hatta fi zamani bulugil asyad. Ay alla yaftar anil ihsan ilaihima bi kulli wajhin hatta bi du'a lahum. Wa inna ma khassa zamana bulugil asyad li'annahu zamana yakthur fil qalb wa bisa'il rizqi. Baik semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita memperbanyak atau agar kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita? Karena seringkali Bapak semuanya pada usia 40 tahun itu usia kita di puncak, kemudian mohon maaf karir sedang di puncak, harta sedang banyak-banyaknya, sedang banyak kebutuhan, sedang sibuk-sibuknya, terkadang berbakti kepada orang tua sesuatu yang diabaikan. Gitu, baik semuanya ya. Makanya kadang usia 40 tahun maaf punten. Kalau orang tua teh ujang ka mama heula gitu ya. Punten mah di kantor seueur pada melan, di pabrik seueur pada melan. Selalu banyak alasan biasanya, Pak. Makanya kata Allah nggak boleh. Justru pada saat tersebut kita kalau diberikan kesempatan bertemu orang tua kita masih ada, itu apa bekal amal soleh kita gitu. Karena pintu surga kita itu ada di mana? Di orang tua kita gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau 40 tahun mohon maaf orang tuanya sudah tidak ada, susah kan, betul tidak? Terbatas amal kebaikannya. Tapi 40 tahun orang tua masih ada. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bekal untuk ke akhirat nanti sebanyak-banyaknya. Makanya tadi usia 40 tahun kan orientasinya harusnya akhirat gitu. Wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Salah satu caranya adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Makanya ada Syekh Bapak Ibu semuanya. Syekh yang pengarang kalau nggak salah Al-Mubarak Puri. Beliau itu Bu, Bapak Ibu semuanya, Ustaz juga nggak belum ya seperti beliau. Beliau mah kalau mau beli sepatu, beli belanja nanya sama ibunya pada usia udah 70 tahun, ibunya 90 tahun. Kenapa? Karena itu orang tua itu masih merasa dihargai. Beli sepatu, masih nanya orang tua. Pas ditanya, saya kenapa beli sepatu nanya sama orang tua? Karena saya ingin memposisikan ibu saya seperti dulu aja. Seperti saya, mohon maaf, belum bisa apa-apa. Dan itulah penghormatan kepada orang tua. Kita mah orang tua ngomong, masih sing mama macam tanah apa. Gis beda, bahaya nama. Gitu, betul tidak? Orang tua ngomong, kita mah langsung potong, cut, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu usia 40 tahun, kadang mohon maaf, kita merasa bahwa kita juga sudah pengalamannya sudah tinggi, sudah banyak gitu. Dan itu nggak boleh, Pak. Makanya, Bapak-Ibu semuanya, Syekh Adam Al-Amisi mengatakan
ya. Kebaikan kepada orang tua itu, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, itu mohon maaf, wabil wali ihsana itu dalam segala aspek. Termasuk yang sering diabaikan oleh kebanyakan kita adalah apa? Ketika orang tua kita ngobrol, kita kalah megang HP. Kalau anak muda mah wajar dan mereka belum tahu pengalamannya, Pak. Kita mah udah 40 tahun mah sudah tahu banget. Kita itu nggak nyaman kalau kita ngomong anak kita megang HP, betul tidak? Masa kita ke orang tua kita yang kita tahu masih gitu juga gitu. Makanya mohon maaf, Allah ingatkan berbakti kepada orang tua itu di usia 40 tahun gitu, Pak. Makanya kata saya Ibnu Ashur begitu, ya. Fayakuna madhanna an tashghiluhuma bi taqalib an tahud bi walidihima wal bil ihsan ilaihima. Fanubbiha bi an la yaftara an ihsan ila walidain. Ya. Jadi dengan doa ini, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini Bapak Ibu semuanya mengingatkan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Tadi di usia 40 tahun Allah sudah cukup pada diri kita. Kita sudah punya istri, punya suami, anak-anak yang luar biasa. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita harus banyak melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Termasuk yang tidak boleh tidak adalah mendoakan orang tua kita. Makanya wa ala walidayya. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jangan mentang-mentang kita kadang Rabbi firli wali walidayya teh doa untuk siapa? Anak SD, anak TK. Kalau sudah sepuh, Rabbi firli wali walidayya. Kene betul tidak Pak ya? Ya. Ustaz masih ingat itu teh Bu. Ibu Ustadz itu selalu mengajarkan doa itu sebelum tidur. Jadi doa tidur wajib bagi anak-anaknya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang kedua apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa. Sampai kapan? Makanya sekarang sampai usia sekarang juga itu teh jadi otomatis gitu mau tidur itu enggak kayaknya enggak afdol kalau tidur enggak berdoa untuk orang tua. Gitu ya misalnya. Ya. Luar biasa kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita. Makanya kalau ingatkan gitu ya. Sebelum yang lain diingatkan itu dulu gitu. Ya. Makanya Bapak semuanya usia 40 tahun ketika Allah berikan kepada kita dan orang tua kita masih ada, jadikan keberadaan mereka itu adalah apa? Tabungan amal soleh kita, Pak. Udah. Nanti anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, Pak. Kalau 40 tahun kita habis sama orang tua kita, nggak perhatikan tuh anak-anak kita, anak-anak kita juga akan nggak memperhatikan kita, sama sebagaimana kita ke orang tua kita nantinya gitu. Kenapa? Karena tadi kalau anak-anak mau wajar ketika mohon maaf Ibu semuanya, usia 40 tahun kan tadi kata Ustaz berkali Ustaz katakan, kita sudah mengalami begitu banyak pengalaman mendidik anak dan berat. Akhirnya kita memahami itu orang tua kita juga yang berat luar biasa. Kita akhirnya mohon maaf memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang tua kita, berbuat baik yang terbaik untuk orang tua kita. Nah, kalau 40 tahun nggak sampai pada pikiran itu, Pak, Ibu semuanya, maka apa yang terjadi? Nanti anak-anaknya pada usia 40 tahun juga akan memposisikan yang sama. Bahkan lebih parah lagi. Gitu, Ibu semuanya. Ya. Orang tuanya yang masih ada, acungkan tangan Ibu semuanya. Orang tuanya masih ada? Atau salah satunya lah ya, gitu ya. Nah, itu berarti masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Harus sering-sering bertemu, sering-sering silaturahim, gitu ya. Karena panggilan orang tua itu seperti panggilan azan, Pak. Ya, tidak boleh apa? Diabaikan bagi kita yang usia sudah 40 tahun, ya, gitu. Baik. Baik. Jadi itu Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Itu doa yang pertama. Ya. Makanya jangan sampai lupa. Kemudian wa an amala sholihan tardah. Padahal berbuat baik kepada orang tua itu amal soleh, Pak ya. Kenapa disebutkan spesifik?
Karena tadi sering diabaikan, dilupakan. Nah, gitu ya. Lanjut, wa ana amala sholihan tardo, dan aku dapat berbuat kebajikan, amal soleh yang kau ridhoi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya. Orang melakukan kebaikan sih mungkin gampang, tapi Allah ridho belum tentu. Nah, itu yang berat mah Bapak Ibu semuanya. Karena boleh jadi orang melakukan kebaikan itu riya, sum'ah, ujub. Maka kita mohon maaf minta bimbingan kepada Allah agar di usia 40 tahun itu orientasinya sudah akhirat gitu. Jadi kalau punya rezeki untuk sedekah, untuk wakaf, udah nggak lagi mikirin, mohon maaf, sudah lewat tuh tazayun, tafakhur gitu kan, takasud, sudah ngapain gitu. Mungkin usia 30 tahun mah bangga apa punya mobil bagus, rumah gede. Udah 40 tahun mah udah nggak ke situ orientasinya. Kenapa? Udah 2/3 hidup udah lewat, udah mendekati kematian. Makanya apa? Yang dipikir itu amal soleh. Kalau jadi pejabat, maka kesempatan jabatan itu melakukan banyak kebaikan gitu. Kalau jadi pengusaha, maka hasil usahanya untuk banyak kebaikan. Kalau diamanahi rezeki yang banyak, maka orientasinya untuk apa? Untuk kebaikan. Maka mohon maaf usia 40 tahun pun, dan kalau di kantor pun nggak mikirin, mohon maaf, udah ngejar-ngejar karir gitu sampai 50 kudu jabatan, nggak ada. Sebab apa? Yang menjadi pikiran dia adalah perbanyak amal soleh. Saya tahu Pak. Kan itu sudah paham perjalanan hidup teh, dan tujuan hidup teh ujungnya kembali ke Allah dengan 40 tahun perjalanan hidup yang dia jalani gitu. Ngejar-ngejar dunia tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, betul tidak Pak ya? Kan punten kalau usia 30 tahun 30 saat mendekat sebelum 40 gitu Pak, yang seolah-olah punya jabatan tinggi itu mohon maaf, aduh gimana gitu, punya harta banyak gimana gitu, punya ilmu banyak itu. Nah usia 40 tahun udah gak begitu orientasinya Pak. Orientasinya udah berpikir amal soleh. Maka 40 tahun itu Ibu semuanya lihat ke masjidnya, kalau bapak-bapak tuh lihat kenceng nggak ke masjidnya untuk amal soleh, untuk sholat berjamaah. Malam harinya sholat malamnya Pak. Ya, sedekahnya gimana, ya, wakafnya gimana gitu ya, berbagi ilmunya bagaimana. Nah ini itu semuanya. Dan di dalam doa yang sering kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah itu maknanya ini wa ana amala sholihan tardah wa husni ibadatika. Itu ibadah yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah Pak, bukan menurut kita. Mungkin umrohnya iya, hajinya iya, tapi diterima atau tidaknya hanya Allah yang tahu, betul tidak? Di orientasinya sudah ke akhirat, ya, udah 40 gitu. Sudah ajak, sudah tahu, ya, begitu. Karena dari pengalaman hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, yang diminta itu kan tadi sadar bakti pada orang tua, banyak amal soleh. Yang ketiga Pak, wa aslih li fi dzurriyyati. Terjemahnya banyak Bapak Ibu semuanya dalam terjemah Al-Qur'an itu, tapi Ustaz agaknya agak aneh gitu. Coba Ustaz lihat di ada terjemah Quran, mohon maaf. Coba apa terjemahnya? Karena terjemahnya banyak Bapak Ibu semuanya, ya. Ibu Bapak semuanya mohon maaf. Sebentar. Berapa di sini? Coba cariin aja, coba. Surat Ahqaf, bacain surat Ahqaf ayat 15-nya. Ya. Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, baik semuanya ya. Karena ini menarik. Menariknya itu biasanya dalam doa itu Pak lihat, ini perbandingannya. Wa aslih li sya'ni kullahu. Tidak pakai fi. Ya Allah, perbaikilah untukku segala urusanku di dunia. Itu doa Nabi. Wa aslih li sya'ni kullahu. Idealnya wa aslih li dzurriyyati. Nah, baik.
Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa juriat keturunanku. Tuh terjemahnya di sini, Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Dia terjemah yang lain macam-macam. Ustaz juga ini nggak tahu terjemahnya bagaimana menafsirkannya. Tapi Ustaz mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari seorang syekh. Beliau mengatakan, kenapa di situ ada kata-kata fi, Pak? Doa ini pertama, Bapak Ibu semuanya. Perhatikan baik-baik. Kesolehan yang menyolehkan anak kita itu Allah, bukan kita. Itu penting, Pak. Bapak Ibu semuanya, Bapak nganterin anak ke anak hal ini belum tentu soleh, Pak. Yang nyolehkan bukan guru, bukan ustadz, siapa? Allah. Jangan sampai nganterin anak marajin ke masjid itu, tak bapak-bapak anak saya masih besar. Paham ya? Ya, jadi ayo nganterin anak ke sekolah ibu-ibu terrajin gitu ya, tapi memohon ke Allah agar menyolehkan anak kita. Enggak. Nah, usia 40 tahun kan anak udah banyak, betul tidak ya? Bahkan boleh jadi sudah punya cucu, betul? Ada ya, teman ustadz udah punya cucu, ada ya gitu. Nah, gitu ya. Dan ingat, yang menyolehkan itu Allah. Itu harus paham. Makanya mohon doa. Yang kedua, fi dzurriyyati. Makanya ada huruf fi. Cukup padanya begini, waslihli apa? Dzurriyyati gitu ya. Ya Allah, bereskan untukku turunanku, gitu kan? Tapi kenapa fi? Karena fi itu Bapak Ibu semuanya apa? Maknanya adalah ar-ri'ayah al-fa'iqah. Perhatian yang penuh kepada keluarga kita. Maka usia 40 tahun itu luangkan banyak waktu untuk keluarga. Nah, eta Pak. Eta teh menurut para ahli psikolog sekarang. Padahal itu teh Allah ingatkan wa aslih li fi dzurriyyati. Enggak wa aslih li dzurriyyati. Karena kepada Allah memang yang menyolehkan, tapi bagaimana perhatian kita kepada keluarga dan anak-anak kita? Makanya ada kata fi. Ke Allahnya iya, Pak, minta-minta, kitanya juga perhatiannya sejauh mana? Gitu. Jadi jangan sampai, ya Allah soleh karena saya, tapi ngomong dengan anak gak pernah, Pak. Waktu sudah mulai, benar, waktunya dihabiskan hanya untuk ngejar-ngejar apa? Dunia awal. Kan udah beres 40 tahun apa? Udah tamat. Udah selesai. Urusan kita dengan dunia mah udahlah. Ya, Ustaz ketemu dengan seorang ini Pak, mohon maaf, beliau punya yayasan kampus besar di Tasik. Ustaz tanya begini, Pak Haji, kenapa Pak Haji, udah almarhum sekarang, kenapa Pak Haji nggak buka cabang di kampus tempat yang lain? Kan Ustaz punya cabang. Ah, kayak naon cenah Ustaz, ngudag-ngudag naon. Udah 40 tahun Pak. Ayeuna gentos cekap ta eta yang paham ilmu mah. Kalau 40 tahun lebih masih kayak ngejar-ngejar dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada orang tua, lupa kepada amal soleh, lupa sendiri kepada keluarganya, mau jadi apa? Makanya, wa aslih li fi dzurriyyati, kita mohon Allah menyolehkan anak-anak kita, tapi, nah, Allah mengingatkan apa? Sejauh mana perhatian kita kepada mereka, gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya lihat perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Lihat dulu. Perintahkan keluargamu dan anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar 'alaiha. Kenapa? Karena memang proses menyolehkan itu bukan proses 1, 2, 3 waktu, Pak. Setahun, 2 tahun, selamanya. Maka kuncinya di mana? Di perhatian kita kepada mereka, gitu Pak, Ibu semuanya. Makanya ayat ini mengingatkan kita adalah pentingnya kita meluangkan waktu untuk keluarga dan anak-anak kita, gitu, di atas usia 40 tahun itu. Karena mereka sedang nyari apa? Anak-anak kita kan usianya usia mungkin remaja, ya. Ada yang mau nikah, gitu, yang udah punya cucu mah jarang ya, gitu, meskipun udah ada. Mereka mungkin lagi memodeling siapa sih yang menjadi model hidupnya. Nah, mudah-mudahan orang tuanya kita yang jadi model mereka dalam kebaikan. Bayangkan Pak, kalau orang tuanya sering sholat, ibunya sering kajian, nutup aurat, dan nggak perlu nyuruh-nyuruh anak-anaknya, nanti juga ngikutin dengan sendirinya, betul tidak? Luangkan waktu untuk ngobrol, untuk bicara dengan anak-anak kita. Walaupun mohon maaf ya, usah dirasakan sendiri, anak sekarang mah lebih senang dengan gadget daripada ngobrol gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita harus menyerah gitu, Ibu semuanya, kumaha. Diajak hayuang makan bareng, malu gitu. Udah dewasa kan kita.
Mama aja lah berangkat dengan bapak, gitu ya. Tapi kita nggak boleh eleh-geleng kata orang Sunda, Bapak Ibu semuanya. Harus bisa. Cuma untuk, tadi terutama mohon maaf Ibu semuanya, ketika kita menyuruh untuk sholat, karena sholat ini pokok gitu, dan tidak boleh ada kata menyerah. Dan mohon maaf Ibu semuanya, memerintahkan sholat ke anak itu paling berat, betul tidak Bu? Itu dijamin anaknya di pesantren juga sholatnya tepat waktu, betul tidak? Kadang tibalik, mana mah di pesantren tapi lebih hese tiba-tiba di pesantren, kan gitu ya, gitu bisa saja terjadi Bapak Ibu semuanya. Itulah ujiannya, itulah tantangannya. Makanya doanya yang tidak boleh putus. Wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak menyalahkan anak-anak ke anak hal nih. Ini udah dalam rangka itu. Tapi tidak boleh selesai di menyekolahkan, tapi meminta ke Allah dan apa? Memperhatikan. Gitu ya. Ini penting, gitu ya, itu. Makanya Ustaz seneng tuh kalau orang tua nganterin teh Bapak semuanya ke sekolah teh ya. Ngobrol di jalan kan gitu ya. Orang jauh mah. Kapan lagi kita memberikan perhatian Pak ya? Gitu. Ngobrol di jalan nanya, "Neng, pelajaran apa di sekolah hari ini? Belajar apa, dapat apa? Gimana?" gitu kan. Itu kan proses komunikasi, Bu. Ya. Dan itu luar biasa gitu Bapak Ibu semuanya ya itu. Baik. Jadi 3 yang kita minta. Nah, yang keempat mah Bapak Ibu semuanya, kesadaran diri, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika ya Allah, kita tobat, ini mah tobat ya Allah, tobat. Kenapa? Usia 40 kan dia mah wajar dosa teh. Kalau 40 kan itu mah teuingin gitu. Makanya kalau orang berbuat dosa di atas 40 tahun, aduh, berat itu teh Pak. Usia mohon maaf, dari balik sampai 40 tahun, sebelum 40 tahun berbuat dosa, namanya juga tadi fasenya kan, laibun walahun wazinatun watafahurun watakathurun. Itu mohon maaf, fase-fase di banyak berbuat dosa dan maksiat, masih tanda kutip wajar gitu. Makanya 40 tahun itu adalah saat kita untuk apa? Introspeksi, muhasabah diri. Maka ini tubtu ilaika ya Allah, kita tobat bagi semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, berapa banyak kita yang sudah tahu misalkan halal dan haramnya akad, tapi masih geureuh di usia 40 tahun kaluhur mah eta bakal heseun tobatnya gitu Bapak Ibu semuanya. Yang masih suka riba, yang masih suka mohon maaf transaksi yang diharamkan, nipu, goror, ngebohong gitu dan sebagainya ya, kurangin timbangan gitu, itu Pak. Dalam berbisnis gitu Pak. Eta mah usia pas 40 tahun ke bawah, ke atas mah udah mikirinnya akhirat. Maka ini tubtu ilaika, abi tobat ya Allah, tobat sadayana. Wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Atas 40 tahun mah Bapak sedangkan akhidum binasiyati kan gitu. Allah megang apa ubun-ubunku, maka terserah Allah mereka manakeun Nabi pasrah gitu. Jadi 40 tahun mah udah nggak mikirin kumaha orang, kumaha Allah. Jadi kalau 40 tahun masih kena mikirin kumaha orang, bahaya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya wa inni minal muslimin ini ada kesadaran kita untuk apa? Siap-siap diatur aturan Allah ayeuna mah. Mangga kumaha Allah abi mangiringan. Allah ridho, Allah nampi abi didinya. Allah terido ditinggalkeun. Eta usia 40 tahun Bapak. Makanya memang Bapak Ibu semuanya, ayat ini perlu dibaca terus, direnungkan terus. Mungkin yang Ustaz sampaikan hari ini baru sedikit begitu ya. Tapi kalau kita dalami lagi, baca lagi, dengarkan lagi, maka kita akan sampai kepada hal yang penting. Ya, bahwa 40 tahun ke sini adalah usia kita yang tidak sebentar dan kita akan kembali kepada Allah. Maka itulah yang akan harus menjadi persiapan kita. Maka Ibnu Katsir mengatakan begini, Bapak semuanya. Hadafihi irsadun liman balagul arba'in. Nah, ini tubtu ilaikal muslim itu adalah, kata beliau, ini adalah petunjuk dari Allah ya, bagi orang yang sampai usia 40 tahun, an yujaddidat taubata wal inaba ilallah, memperbarui taubat dan kesadaran kembali kepada Allah. Wa ya'zimu 'alaiha, dan berazam untuk terus bisa melakukan itu. Asy-Syaukani menyampaikan,
Fi hadhil ayat dalilun ala annahu yanbaghi liman balagha umruhu arba'ina sanatan. Barang siapa yang usianya 40 tahun, an yastakthir min hadi da'wat, memperbanyak doa ini, Bapak Ibu semuanya. Sebanyak-banyaknya, ya. Minimal setiap ba'da salat. Nah, kenapa? Nah, kata Ustaz tadi, ada pertanyaannya, an ya ibadi qad iqtarabal liqa fa hal anta musta'id. Jadi bahasanya gini Bapak Ibu semuanya mungkin. Kata Syekh An-Nablusi kalau nggak salah ini tulisan beliau itu. Kata beliau itu adalah, boleh jadi bahasa Allah begini, wahai hambaku, engkau tuh sebentar lagi bakal bertemu dengan aku. Siap tuh gitu. Kau usia 40 tahun mah gitu, Pak. Tos caket wih teh. Kira-kira udah siap belum kita teh? Itu makanya dengan indahnya Allah menyampaikan doa kepada kita, ya. Dan doa itu adalah sesuatu, itu semuanya adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita, gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan di usia 40 tahun. Oh, jadi makanya nggak ada tuh dunianya udah beres gitu, Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Baik. Ada beberapa hadis, Bapak Ibu semuanya. Ya. Tentang usia 40 tahun. Tapi ini hadisnya lemah semuanya, ya. Jangan dijadikan patokan. Tapi Ustaz sampaikan supaya jadi pembelajaran. Yang pertama, Anas bin Malik mengatakan, "Idza balagha rajul muslim arba'ina sanatan," apabila seorang muslim sampai usia 40 tahun, amanahullah min anwa'il balaya, Allah akan memberikan rasa aman dari berbagai macam musibah. Wa minal junun, dari penyakit gila, wal baras, penyakit kusta, ya. Wal judam, ya. Penyakit kulit begitulah ya, begitu ya. Wa idza balaghal khamsin, apabila sampai usia 50 tahun, layanallahu azza wa jalla hisabahu, Allah akan meringankan hisabannya. Wa idza balagha sittin, sampai 60 tahun, razaqallahu inabatan yuhibbu 'alaiha, Allah akan berikan rezeki agar dia kembali taubat kepada Allah, gitu ya. Wa idza balagha sab'in, usia 70 tahun, ahaballahu wa ahaba ahlus sama, Allah akan mencintainya dan seluruh penduduk langit akan mencintainya. Wa idza balagha tsamanin, usia 80 tahun, taqabbalallahu min hasanata, Allah akan menerima kebaikan-kebaikannya. Wa ma'anu sayyiati, Allah menghapus dosa-dosanya. Wa idza balagha tis'in, usia 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara, Allah mengampuni semua dosanya. Wa sumya asirallahi fil ard, diberi nama sebagai tahanan Allah di muka bumi. Wa syufya fi alihi, dan akan diberikan syafaat di keluarganya. Tapi hadisnya tidak dhaif ternyata, Pak. Jadi tidak boleh jadi rujukan ya. Itu ya. Enak banget nih kalau begini Pak ya. Bukannya doanya hal panjang yusawe cukup gitu ya, gitu. Baik. Imam Ahmad juga, memang hadisnya di Imam Ahmad, hadis tentang ini kebanyakannya sama sebenarnya, cuma bahasa beliau di awalnya berbeda aja. Ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam, tidak ada yang diberi umur ya dalam Islam sampai usia 40 tahun, illa sarafallahu anna salasa anwa'in minal balaya, Allah akan menghilangkannya dari 3 penyakit. Al-junun, gila, wal judam, kusta, wal baros, penyakit kulit belang ya. Ke belakangnya sama semuanya ya, 30, 40, 60 begitu ya. Tapi hadis-hadis ini semuanya lemah Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang bisa dijadikan hujah bagi kita ya, begitu. Bagi kita mah tadi cukup ayat yang tadi yang mengingatkan kita di usia 40 tahun itu sudah selesai. Urusan ini harusnya sudah beres, Pak. Ya. Urusan dunia udah beres, tinggal urusan orientasi ke akhiratnya. Makanya tadi perbanyak bakti kita kepada orang tua kalau masih ada. Kan itu adalah kesempatan kita untuk melakukan amal soleh. Karena berarti kalau 40 tahun orang tua udah 60 tahunan, Pak, betul tidak? Berarti tinggal sebentar lagi kita melakukan kebaikan kepada mereka. Jangan rugi dengan harta kita kalau mereka minta. Jangan hitung-hitungan, Pak. Udah. Justru kita bangga, kalau bangga tanda kutip ya, kalau kita bisa membantu mereka ketika mereka butuh gitu. Ya. Dan orang tua mah biasanya kalau nggak butuh-butuh banget nggak pernah ngomong. Ya, dan orang tua lebih paham kita daripada kita, Pak, betul tidak? Ya, gitu. Yang kedua, perbanyak amal soleh, itu ya, perbaiki ya, kualitas hubungan kita dengan Allah, ya, begitu. Dan yang ketiga apa? Berdoa agar diberikan apa? Keturunan yang soleh. Tapi Allah mengingatkan apa? Fi dzurriyyati, mensyaratkan apa? Kitanya gimana gitu? Sejauh mana kita perhatian kita terhadap mereka gitu. Memohon kepada Allahnya ia harus, ikhtiarnya harus, tapi yang paling penting adalah
Ar-ri'ayah al-fa'iqah, kata ulama itu. Perhatian banget kita kepada keluarga dan anak-anak kita. Maka usia 40 tahun harusnya lebih banyak waktu digunakan untuk keluarga. Ya. Kuantitas dan kualitasnya harus ditingkatkan gitu Bapak Ibu semuanya ya. Begitu. Mungkin itu dari Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Ada yang ditanyakan? Bisa langsung sajalah. Silakan. Jadi tidak ada apa usia 40 tahun apa katanya? 40 tahun teh. Beger kedua apa? Atau istilahnya apa? Puber kedua. Mohon maaf salah Ustaz bahasanya ya. Puber kedua nggak ada, Pak. Tidak ada dalam literatur apapun, Pak itu. Ya. Nah, jadi teteh bohong Bapak Ibu semuanya, ya, begitu itu. Itu mah bukan karena puber, tapi karena di pikiran wae eta mah. Jadi ibu mohon maaf ya, jadi suka jangan awas bapak 40 tahun berarti bapak mah nggak ada Bu. Ya tergantung lingkungannya itu teh Bu. Jadi kalau lingkungannya begitu ya pasti di pikiran wae. Betul tidak Pak ya? Nah, gitu ya. Nah akhirnya yang terjadi ya iya kejadian gitu ya. Padahal tidak ada. Ya, justru 40 tahun mah orientasinya mana? Akhirat dan keluarga ya betul tidak? Intinya mah akhirat dan keluarga. Harusnya mah gitu Bapak Ibu semuanya. Ya. Geningan ayah Ustaz eta tadi kata Ustaz eta mah lingkungan yang membentuk ya begitu. Karena terbentuk ya itu terjadi begitu ya Ustaz. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran gitu ya itu. Berkait dengan hal itu begitu ya itu. Doakan saja yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, enggak ada pertanyaan? Ya, mangga Bu. Ya. 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 Baik. Baik. Sebenarnya kan rumusnya tadi, Bu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa wasfi fi dzurriyyati itu? Ada cerita gini Bapak Ibu semuanya. Ada cerita dua orang ustadz ketemu. Ya, ustadz yang satu kasusnya seperti ibu, yang satu lagi cuma begini kan katanya. Neng udah sholat? Oh iya Pak, belum. Gitu. Langsung aja sholat, nggak usah dimarah-marahin. Lalu ustadz nanya, kenapa anak ustadz banget sholatnya ini gampil pisan, tuh kudu dicarekan, kenapa? Nah kata ustadz itu, emang ustadz tidak pernah baca Quran gitu? gitu ya. Nah gitu mau ustadz, kan Allah mengatakan doa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hanya saja terkadang kita itu mohon maaf, kita merasa kebanyakan itu adalah bahwa mereka bisa sholat itu karena kita gitu. Nggak boleh, ke Allah harus total pemasrahannya. Waslih fi dzurriyyati itu gitu Pak. Ke Allahnya yang perkuat. Gitu ya, itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, karena sholat itu adalah inti dari ibadah, begitu, yang paling penting, maka memang mendidik, membiasakannya itu bukan perkara mudah. Itu mah sudah resiko. Gitu. Jadi nggak perlu ngeluh masalah itu, dan memang itulah tantangannya. Gitu. Jadi kalau nyuruh anak susah mah, jangan ngeluh kita mah. Nah emang eta gitu semuanya ya. Itulah yang harus kita hadapi. Makanya apa? Wastabir alaiha tadi sabar. Neng udah sholat belum? 5 menit. Belum juga. 10 menit datang nih Neng udah sholat belum? Terus aja Bu. Nggak perlu kita ngeluh. Hari mana yang jadi naon ya setting sholat? Nggak perlu. Nggak perlu udah bahasa kesana apa. Nah emang udah tanggung jawab kita. Paling giliran kita dengan suami gitu Ibu ya. Atau kalau Ustaz dengan istri, ya sama aja namanya Bu, anak mah sama semuanya juga ya. Udah giliran ngebangunin anak itu dari sebelum subuh, udah subuh, setelah subuh Ibu semuanya. Yang namanya anak udah begitu kan gitu.
Kan tadi dunia laibun walahun. Betul tuh zinatun. Nah itu anak-anak mah eta nu kabayangna teh ibu semuanya. Ari main nepi ka peuting karena kewajiban lupa pada sholat. Tapi insya Allah Bu, ya. Kalau kita berdoa begitu yakin Bu, Allah akan berikan menghujamkan pada anak kita kesadaran lama-lama gitu ya. Adan seleng gitu ya. Nah, karena mohon maaf bebas semuanya ya. Dan kita, nah yang ketiga yang penting adalah Pak, keteladanan kita gitu sebenarnya. Seringkali kesalahan kita itu Bapak Ibu semuanya apa? Pertama, kalau ibu-ibu sholat di rumah suka ngunci kamar, nah itu nggak boleh. Kalau sholat tuh bukakan kamar biar anak ngelihat kita sholat. Ibu mah ada ingin khusus sholat, gara nengnya mama merek sholat lah, setrek gitu ya. Ibu sholat, ayo anak-anak ngeliat ibu sholatnya tidak? Tidak. Padahal kalau anak main ucing-ucingan, kukudaan kan ibu dan sholat nggak apa-apa. Rasul begitu sering Pak. Bahkan kita tahu Hasan Husain itu kalau Rasul sujud kukudaan sampai para sahabat tuh berdiri masih sujud Rasul. Akhirnya selesai Rasul tadi ada wahyu turun, bukan, tadi cucuku punya kepentingan daripada aku tidak ingin mengganggunya. Jadi dibiarkan kukudaan Pak, coba nuju sujud. Kita mah jika dibanting gitu kalau itu aja. Toh sholat teh bari boloto teh, mohon maaf. Ya apa mama ceker sholat ya? Ngaganggu ya mama we. Nah, coba bayangkan Bu kalau begitu. Kebayang anak kita apa belajarnya? Mamah teh lamun sholat bolotot, berarti ulah sholat aneh ke bolotot. Makanya orang yang sholat. Makanya sholat itu Bapak Ibu semuanya harus ditunjukkan ke anak-anak Pak. Ke masjid diajak kalau anak-anak itu. Nggak ada dalil yang ke masjid terus disunatan kan gitu ya. Yang penting diarahkan, dibimbing gitu ya itu. Dididik gitu ya itu. Ustadz pernah satu saat kaget Bu di Darut Tauhid ya. Ada masjid, eta mah bayina baru lahir saminggu aja Ustadz dicana ke masjid kenapa? Jangan imam disimpan di depan. Tapi Ustadz mah paham gitu ya, paham gitu Ustadz. Tapi kan jamaah yang lain belum tentu paham. Ustadz paham, Ustadz itu bawa ke masjid itu karena sudah membiasakan dari kecil, karena anaknya laki-laki. Namanya lahir Bu, saminggu, ala 2 minggu lah lihat dari posisi bayi namanya, terus dicanak Pak, jadi imam coba. Makanya ada jamaah di komplek juga, Ustadz itu bayi kecil dibawa ke masjid nggak ganggu baik. Ustadz sih paham, ibu itu sedang mendidik anak belajar. Ya kita harus paham. Rasul ketika ada bayi ke masjid dimarahin tidak? Tidak. Bahkan Rasul mempercepat sholatnya gitu. Biasanya subuh 100 ayat cuma baca Al-Ikhlas Pak. Kul huwallahu ahad, kita makan resep ya. Ketika ditanya Rasul kenapa pendek suratnya? Tadi aku dengar ada tangisan bayi. Nah, khawatir sholatku menghalangi kepentingan dia kepada ibunya kan gitu. Akhirnya Rasul begitu luar biasa gitu Ibu semuanya ya gitu. Jadi jadi contoh keteladanan gitu ya itu. Makanya seringkali sholat TCT dan nggak ada contoh Pak. Ya, ibu tidak tepat waktu mah hanya subuh hungkul, giliran asar, isya, kadang sok nanti tak eta ditiliku anak mah. Hari subuh mah karena ibu paham waktunya sebentar, jadi sholatnya tepat waktu. Tapi kalau isya, coba kalau anak nonton anak lagi nonton TV kalau belajar, lihat bapaknya sholat isya jam 11 malam. Kira-kira pelajaran anak kan tenan sholat diakhirkan, betul tidak? Maka keteladanan itu penting, Bu. Contoh itu penting. Ya, begitu ya itu. Untuk bab sholat. Makanya wastabir alaiha. Sabarnya kan istobaro itu sabarnya plus gitu. Jadi udah Pak, jangan ngeluh kalau udah bab sholat mah, dengan ngajarin anak sholat mah, udah deh emang itu tantangannya. Coba tanya guru-guru di Anahal, Pang SSN apa? Muter ke mana? Sholat. Ya bun gitu ya. Nah, gitu ya. Putar lagi kemana? Lagi nggak jajar, gitu namanya ya ke anak-anak, Ibu semuanya ya, gitu ya, itu. Jadi jangan terlalu terlalu streng kalau ke anak-anak berkait dengan sholat. Biar mereka menikmati sholatnya dulu, tahu sholatnya dulu. Nanti kalau udah kelas 5, kelas 6 mulai ada ketegasan di situ. Kalau 1, 2, 3 mah menurut Ustaz tahu batas jadwal sholat itu udah luar biasa gitu ya itu. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya.
Ya. Anak mah melihat orang tuanya baik juga pasti udah jadi pelajaran, nggak harus ngasih. Misalkan kalau kita jalan, yuk kita ke kota nyari kue buat nenek kamu. Nah itu kan udah sebenarnya udah ngajarin itu deh bu. Ya, ya sekali-kali mah nggak apa-apa tuh anak memberikan itu. Maksud Ustaz jangan merasa kayak gini. Tahu Ustaz abis sok transfer ke pun adi pasti ke pun biang gitu. Nah, jangan begitu gitu. Ya sekali-kali mah juga namanya manusia karena ada kesibukan mungkin ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi pokok gitu maksud Ustaz. Wabil walidaini ihsana itu. Karena ilsok bahasa Arabnya. Ilsok itu langsung gitu. Dia yakin Bapak Ibu semuanya akan sangat bahagia orang tua kita kalau anak-anaknya ketika melakukan kebaikan itu tidak oleh siapapun, oleh dirinya langsung datang. Nah, Bapak transfer uang gampang zaman sekarang mah ya, betul tidak? Tinggal mobil banking gitu ya. Transfer, terus transfer gampang? Gampang. Tapi kalau Bapak hadir ke orang tua kita, datang, kita sehat. Gimana coba sikap atau orang tua kita kebahagiaannya? Betul? Gitu Bu, ya itu. Jadi mendidiknya adalah tadi ya kita nyampaikan ke anak-anak. Yuk kita ke rumah nenek, sambil bawa apa gitu, ya gitu. Atau ketika kita ngasih anak-anak ngelihat, ya begitu. Itu juga satu pembelajaran gitu Bu ya. Gitu. Tidak urus anak-anak yang memberikannya gitu ya itu ya. Begitu. Sampai ada, mohon maaf Ibu semuanya punten, ini kisah. Ada seorang anak yang walaupun orang tuanya sudah pensiun, suka masih dibawa ke kantor. Bukan membebani, tapi dia pelajarannya apa? Biar ayah saya merasa bahwa apa ya? Jadi kadang kan kalau di rumah itu post sindrom ya, kalau udah yang pensiun masuk stres gitu, dibawa ke kantor. Tapi dibawa ke kantor itu bukan untuk membebani, tapi untuk merasakan ya seperti biasa aja katanya. Ayah saya itu saya seperti biasa gitu. Walaupun dia direkturnya, tapi bahasanya bapak saya itu merasakan posisinya seperti sebelumnya gitu. Niatnya gitu Pak, bukan untuk membuat capek gitu. Memang agak-agak tipis gitu. Tapi kata beliau itu saya membawa itu supaya ayah saya supaya merasakan ya seperti biasa saja begitu ya. Nah, gitu ya. Dan itu bakti saya kepada orang tua katanya. Ya begitu. Jadi dijemput bawa gitu Bapak Ibu semuanya ya. Karena begini Bapak Ibu semuanya, punten. Bagi laki-laki Pak, dia bisa hidupnya nyaman itu kalau dua sayapnya berjalan baik. Orang tuanya, ibunya, dan istrinya harus seiring sejalan. Kalau terlalu berat ke ibunya, nanti juga terbangnya miring. Berat ke istri juga miring gitu. Makanya kalau mau itu seimbang. Gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya di usia 40 tahun itu betul-betul harus bisa menyeimbangkan itu tema. Keluarga, orang tua kalau masih ada. Makanya tadi doa awalnya penekanannya ke sana gitu maksudnya Bapak Ibu semuanya. Karena dia sudah selesai. Tapi bukan berarti sebelum itu tidak seimbang, bukan. Tapi memang intinya di situ. Kalau dari awal nggak seimbang, orang tua juga masih nggak dipikirkan, udah mau apa lagi hidupnya. Nah itu, gitu Ibu ya. Makanya penting mendidik anak kita, berikan contoh, berikan keteladanan kalau itu mah, ya gitu. Dan nggak perlu mengingatkan nasihat kapan kamu ngebalas orang tua, nggak perlu, ya. Nanti juga anak akan melihat. Ya. Ustadz punya pembelajaran dari teman Ustadz. Jadi beliau itu Ustadz abi mah kantos nyeri hati kapun Bapak. Kenapa? Saya itu pinjam uang 50 juta untuk bangun rumah nggak dikasih. Tetapi saya pas keluar, tiba-tiba ada orang datang mau bangun masjid, ayah saya ngasih 40 juta. 20 juta nambut tadi pasien, 20 juta kabatur masihan kan Ustadz. Abi nyeri hati kapun Bapak. Ya namanya masa muda gitu Pak, nyeri betul. Tapi lama-lama Ustadz abi sok tapakuran gitu, kenapa pun Bapak mah orangnya teh baik, hidupnya teh semangat gitu, tidak perlu ngeluh gitu. Oh baru sadar, ternyata kebaikannya selama ini. Maka saya, mohon maaf Ustadz belajar dari orang tua saya untuk baik sama yang lain tuh. Padahal awalnya nyeri hati itu keteladanan Bu. Jadi keteladanan mohon maaf dipahami berbeda, tapi nanti akan dengan sendirinya itu yang terbaik.
baik gitu. Jadi jangan khawatir gitu Bu, ya, dengan contoh dan keteladanan pasti insya Allah gitu. Gitu, terutama ini ke bapak-bapak nih, yang paling berat memang, karena ke orang tua itu adanya di apa, di laki-laki Pak, ke ibu ya, ke bapak itu adanya di laki-laki. Kalau istri kan tergantung suami, gitu. Tapi kalau suami mah kita, ya begitu. Makanya orang Arab itu sampai ada kasus pas sudah 40 tahunan itu, 30-40 tahun itu, sampai mohon maaf ke pengadilan Bu, ingin apa, ibunya tuh. Karena emang kebaikannya tinggal itu kalau udah 40 tahun ke atas betul. Kan itu surganya di situ gitu Pak Ibu semuanya. Gitu ya. Sampai demikian gitu ya. Dan orang Arab itu bisa lihat ya, Bu. Memang orang Arab itu bangga banget tuh kalau ada ibunya itu, anak laki-laki itu ke ibunya itu luar biasa banget. Gitu ya. Penghormatannya begitu ya itu. Gitu. Begitu. Dari Bapak-bapak ada pertanyaan? Silakan Pak. Satu ya, Ustaz. Ya, enggak. Waalaikumsalam. Ya, mohon. Sama sebenarnya 40 tahun Hijriah, Pak. Mohon, bukan Masehi. Ya, betul, di bawah itu. Makanya kalau usia Hijriah itu 39 tahun itu udah 40 tahun per Hijriah, Pak. Ya, atau 38 pun bisa saja udah 40 tahun, 38 akhir, belum 39 ya. Itu udah bisa 40 tahun di sisi Allah mah. Gitu. Makanya jangan terjebak dengan usia Masehi, harusnya usia Hijriah. Karena kalau bicara umur itu yang sering disampaikan oleh Rasul itu pasti Hijriah, Pak. Ya, patokannya Ibu. Ya, cuma kita makan merasa muda, 40 tahun Ustaz, padahal atas 40 hiji setengah itu. Karena kan 30 tahun itu 1 tahun. Ya, 30 tahun itu bisa 1 tahun, beda 30 lebih lah gitu, bisa 1 tahun. Gitu Pak. Ya. Bapak sekarang usia berapa? Mohon maaf Ustaz tanya. Udah 40, Pak. Kan itu Masehi, Pak, betul tidak ya? Nah, berarti hijriahnya udah 40 tahun gitu ya itu. Makanya ya tadi ya udah 40 tahun. Makanya doa ini, mohon maaf saya ingatkan, doa ini baca tolong setiap sholat kita. Ya gitu Pak. Karena memang sudah orientasinya harus berubah ya gitu. Bukan berarti jadi Bapak mohon maaf kalau Bapak punya usaha, punya apapun atau punya kerja, udah kalau udah 40 tahun udah istilahnya kita udah mulai didelegasikan lebih banyak. Nanti usia 45 udah ke anak-anak kan gitu ya. Udah mulai persiapan, kita udah lebih ke akhirat gitu. Ya, gitu ya. Udah ya mah punten usia 50 tapi masih ngatur semuanya anak-anak itu tanya salah ya Pak. Orientasinya yang salah gitu. Makanya udah 40 tahun udah nyiapin karena dia udah mendekati ke akhirat, mendekati untuk amal soleh, maka menyiapkan kader-kadernya, terutama anak-anak itu disiapkan menggantikannya gitu kan, itu kalau punya usaha. Ya itu. Ya, jangan sampai usia 70 tahun masih kayak di pabrik gitu Bu ya. Capek ngatur hidupnya, kapan lagi untuk akhirat itu. Gitu ya. Dan itu dimulainya dari usia 40 tahun. Itu. Makanya yang belum usia 40 tahun mah maksimalkan ya. Maksimalkan ilmunya, maksimalkan ikhtiar usahanya supaya 40 tahun nanti kita sudah men-switch orientasinya jadi lebih mudah gitu ya, tidak banyak yang menjadi pikiran kita. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.